Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Itu Cahyo dengan nomor P 2040231035 dari kelompok 2 Lab PRC. Saya di sini akan memaparkan laporan mata kuliah dan juga laporan mata kuliah yaitu materi yang saya dapat pada semester 3 dan juga korelasinya pada sistem kontrol sederhana. Baik, untuk outline pembahasannya yaitu terdapat materi dan materi yang didapat pada mata kuliah ini di semester 3 dan korelasinya dari materi desain sistem kontrol pada proyek yang dikerjakan pada semester 3. Yang pertama itu materi review transformasi Laplace, di mana materi ini membahas mengenai konsep transformasi Laplace sebagai alat matematika untuk menganalisis sistem dinamis, khususnya dalam domain waktu maupun frekuensi. Nah, di mana transformasi Laplace ini mengubah fungsi waktu menjadi fungsi dalam domain frekuensi yang nantinya akan mempermudah analisis sistem linear sebagai perangkat listrik, kontrol otomasi maupun mekanika. Dan juga dalam materi ini juga mencakup definisi transformasi Laplace, kemudian tab- tabel tabel transformasi dan juga seperti pergeseran waktu maupun frekuensi, serta bagaimana cara memanfaatkan transformasi ini baik untuk mendapatkan solusi dalam domain waktu. Kemudian untuk langkah-langkah dari transformasi Laplace ini adalah yang pertama yaitu merubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar sederhana dengan memanfaatkan tabel transformasi Laplace. Kemudian yang kedua yaitu persamaan bantu yang diselesaikan secara aljabar. Dan yang ketiga yaitu mentransformasikan kembali persamaan bantu itu ke dalam bentuk awal sehingga menjadi solusi yang akan diminta. Di mana rumus dari transformasi Laplace itu untuk rumusnya seperti berikut, di mana Ft ini merupakan fungsi waktu yang nantinya akan ditransformasikan ke dalam bentuk fungsi domain domain frekuensi. Dengan rumus nanti didapat seperti ini. Nah, ini Fs ini merupakan fungsi hasil dari transformasinya yang dirubah menjadi frekuensi. Selanjutnya pada materi kedua yaitu permodelan matematika. Materi ini merupakan proses menyusun model matematis untuk mempresentasikan sistem fisik dari model-modelnya, di mana fungsi ini nantinya akan mempresentasikan dan menjelaskan hubungan antara variabel dan memberikan gambaran tentang perilaku sistem. Dalam desain sistem kontrol ini terdapat dua mode, yaitu yang pertama model fungsi alih atau transfer function, di mana ini mempresentasikan matematis dari hubungan antara input dan output dari suatu sistem dalam domain Laplace atau frekuensi. Di mana fungsi alih ini didefinisikan sebagai rasio perbandingan antara keluaran dan masukan sistem dengan asumsi kondisi awal sama dengan nol. Nah, fungsi alih ini hanya menghubungkan antara input dan output secara langsung tanpa memperhatikan dinamika internal atau variabel lainnya. Di mana bentuk umumnya yaitu GS sama dengan YS per XS, di mana GS ini merupakan fungsi alih, kemudian YS itu merupakan output dan XS merupakan input. Yang kedua yaitu model ruang keadaan atau state space, di mana itu ini adalah metode pemodelan sistem dinamis yang mempresentasikan hubungan antara input, output, dan variabel internal. Yaitu perbedaannya itu terdapat variabel internal yang mempengaruhi suatu persamaannya, di mana persamaan ini
di mana sistem ini menggunakan persamaan matriks. Lalu materi yang kedua yaitu karakteristik dan spesifikasi sistem. Materi karakteristik sistem itu ialah sifat-sifat yang menunjukkan bagaimana sistem merespon input atau perubahan kondisi. Di mana karakteristik sistem ini diperoleh dengan mengamati respon sistem terhadap sinyal uji. Nah, kegunaan dari karakteristik sistem itu ialah yang pertama menentukan ukuran kualitas sistem dan identifikasi sistem. Yang, yang kemudian yaitu mendapatkan model reduksi dan keempat tujuan desain. Itu karakteristik sistem itu dibedakan menjadi dua yaitu karakteristik respon waktu. Di mana karakteristik ini memperhatikan perubahan waktu pada sistem. Nah, karakteristik ini dibedakan pula menjadi karakteristik respon transient dan karakteristik respon pada keadaan tunak atau steady state. Sinyal uji pada karakteristik ini ialah sinyal impuls, step, atau rem. Kemudian untuk perbedaan yang kedua yaitu karakteristik respon frekuensi, di mana karakteristik ini memperhatikan frekuensi pada sistem, sinyal uji pada sistem. Jadi karakteristik yang ini memperhatikan perubahan frekuensinya, di mana sinyal uji pada karakteristik ini berupa sinyal uji persegi atau square atau juga menggunakan sinyal sinusoidal. Dan materi selanjutnya itu tanggapan sistem waktu kawasan tanggapan sistem satu kawasan waktu, di mana karakteristik ini memperhatikan perubahan waktu pada sistem yang nantinya akan dibedakan menjadi karakteristik respon transient dan karakteristik respon steady state, di mana sinyal uji pada karakteristik ini ya menggunakan sinyal impuls, step, atau rem. Materi ini membahas analisis perilaku sistem dinamis dalam domain waktu berdasarkan masukan tertentu, seperti fungsi impuls, step, rem, atau sinyal sinusoidal, di mana materi ini mencakup tanggapan transient sebelum sistem mencapai kondisi tuna atau steady state, dan tanggapan keadaan tuna dengan parameter seperti waktu naik atau restem, waktu puncak, overshoot, waktu pemulihan, maupun error steady state. Di mana analisis ini sering digunakan untuk mengevaluasi stabilitas dan kinerja sistem linear, seperti rangkaian listrik atau mekanisme kontrol lainnya. Kemudian tanggapan sistem dalam kawasan waktu ini memberikan gambaran langsung tentang sistem yang bereaksi terhadap perubahan masukan yang penting untuk yang nantinya akan penting ketika digunakan untuk merancang sistem yang cepat, stabil, dan sesuai dengan spesifikasi operasional yang diinginkan. Kemudian yaitu tanggapan sistem 2 atau kawasan frekuensi, di mana kawasan frekuensi ini membahas analisis perilaku sistem dinamis terhadap masukan sinusoidal dengan berbagai frekuensi yang dirubah-rubah. Dalam kawasan frekuensi ini, respon sistem dinyatakan dalam bentuk amplitudo dan pergeseran fase yang dipresentasikan menggunakan diagram Bode, diagram Nyquist, atau plot polaris. Materi ini mencakup konsep fungsi transfer, frekuensi, natural, bandwidth, dan resonansi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam menyaring atau memperkuat sinyal. Dalam pengaplikasian sistem kedua ini diperlukan penentuan stabilitas untuk frekuensi eigen sistem menunjukkan apakah sistem stabil atau tidak. Kemudian analisis filter yaitu memahami bagaimana sinyal frekuensi tertentu diperkuat atau diperlemah. Kemudian kinerja sistem yaitu menentukan bandwidth, respon frekuensi, dan penguatan maksimum.
Untuk bentuk umum dari kawasan frekuensi ini yaitu seperti ini. Manual. Di mana XT kemudian materi perancangan controller PID. Controller PID ini adalah salah satu jenis controller yang biasanya atau sering digunakan dalam kontrol pada sistem kontrol. Pada sistem ini bekerja dengan menghitung koreksi berdasarkan tiga komponen yaitu P yaitu proporsional, kemudian I yaitu integral, dan D yaitu derivatif. Di mana bentuk umum dari rumus ini ialah UT itu sama dengan KP, yaitu KP E T plus KI E tau dt plus KD DET per dt. Di mana UT itu merupakan sinyal kendali ataupun output PID yang diinginkan, kemudian ET yaitu error, yaitu selisih antara set point dan output sistem. Kemudian KP yaitu gain proporsional, KI gain integral, dan KD merupakan gain derivatif. Di mana tiga komponen tersebut yaitu yang pertama P atau proporsional ini berfungsi untuk menghasilkan sinyal kendali yang sebanding dengan error serta cepat merespon error yang besar. Tetapi P di sini tidak bisa sepenuhnya menghilangkan steady state error. Sinyal kesalahan atau ET itu merupakan masukan controller, sedangkan keluaran controller itu ialah sinyal kontrol atau UT. Nah, hubungan antara masukan controller dan keluaran controller adalah UPT sama dengan KP dikali ET, di mana penguatan proporsional itu ialah fungsi alih controller di mana ini adalah ini adalah penguatan proporsional. Sehingga fungsi alih controller proporsional ialah UPT per ET sama dengan KP. KP di sini merupakan gain proporsional. Yang kedua yaitu integral, di mana integral ini berfungsi untuk mengakumulasi error dari waktu ke waktu untuk menghilangkan error steady state, di mana bekerja dengan menambahkan koreksi berdasarkan total error yang sebelumnya. Hubungan antara masukan controller dan keluaran controllernya ialah UIT sama dengan KI ET per DT. E tau per D tau. Kemudian yang ketiga yaitu derivatif, di mana derivatif ini berfungsi untuk mengantisipasi perubahan error di masa depan dengan menghitung kecepatan perubahan error dengan menambahkan peredam untuk mengurangi overshoot yang mempercepat stabilitas sistem. Rumus dari gain stabilisasi sistem, di mana fungsi derivatif di sini digunakan untuk mengurangi overshoot yang dihasilkan oleh sistem dengan bentuk yaitu bentuk umum dari rumus derivatif itu yaitu UDT sama dengan KD DET per DT. Selanjutnya yaitu materi perancangan sistem kontrol sederhana, di mana materi ini digunakan untuk mengolah sinyal dan mengendalikan secara diskret untuk menggunakan perangkat digital seperti mikroprosesor, PLC, dan lainnya. Di mana komponen utama dalam sistem kontrol digital ini ialah yang pertama sensor dan aktuator, kemudian analog to digital converter atau ADC, yaitu merubah sinyal analog menjadi digital. Kemudian yaitu ada digital atau analog converter yaitu kebalikan dari ADC. Di mana ini digunakan untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian yang terakhir yaitu plan adalah sistem atau komponen yang dikendalikan nantinya. Kemudian ada
materi pengenalan sistem kontrol digital, di mana materi ini membahas dasar-dasar pengendalian sistem yang menggunakan komputer atau perangkat lainnya yang memproses sinyal masukan dan mengendalikan keluaran sistem, di mana materi ini mencakup perbedaan antara kontrol analog dan digital, serta keuntungan menggunakan kontrol digital seperti efek fleksibilitas, akurasi, dan kemampuan untuk mengatasi sistem yang kompleks. Proses digitalisasi ini melibatkan sampling sinyal kontinu dalam interval waktu tertentu yang diinginkan untuk pengolahan data menggunakan. Kemudian korelasi materi pada mata kuliah proyek satu, desain sistem kontrol pada proyek sistem kontrol sederhana. Untuk korelasinya yaitu yang pertama pada materi review transformasi Laplace, yaitu pada proyek kontrol sederhana ini menggunakan PID, yaitu pada permodelan matematis plan. Di mana pada proyek kontrol kecepatan motor dengan PID memerlukan pemodelan matematis dari plan atau sekumpulan aktuator yang akan dikontrol dengan sistem pengontrolan untuk kemudian dari permodelan matematis tersebut dapat digunakan untuk menentukan kontrol sistem desain PID-nya, di mana didapat dari diagram blok kontrol kecepatannya yaitu seperti ini, di mana inputnya berupa RPM yang ditentukan set point-nya berapa, kemudian output RPM. Di mana dari diagram blok tersebut dirangkai sedemikian rupa sehingga terbentuk rangkaian fisik dari kontrol kecepatan motor PID-nya. Sehingga didapatlah input dan output seperti ini. Kemudian dari diagram blok ini, komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk sebuah sistem kontrol PID. Di mana pada ini set point ini kami menggunakan rotary encoder untuk mengatur kecepatan yang diinginkan. Nah, rotary encoder ini mengirimkan sinyal ke min sys sebagai nilai yang harus dicapai oleh motor. Kemudian controller. Pada controller ini terdapat min sys, yaitu kelompok kami menggunakan tipe Atmega 328 sebagai controllernya, di mana controller Atmega 328 ini berfungsi untuk mengolah sinyal nilai set point dari nilai error yang ada pada sistem dan akan mengirim sinyal ke motor drivernya. Nah, kemudian komponen yang ketiga yaitu driver motor, di mana driver motor yang kami gunakan yaitu driver motor tipe L298N sebagai penggeraknya, di mana driver ini mensuplai berupa sinyal PWM pada motor. Dan yang keempat yaitu motor dan sensor, di mana pada bagian aktuator ini kami menggunakan motor DC tipe JGA 25 370 yang sudah dilengkapi dengan sensor encoder untuk menghitung kecepatan putaran dari motor. Dan pada materi ini juga setelah didapat data input dan output pada sistem sebelumnya, kelompok kami menggunakan software MATLAB yang di dalamnya terdapat apps yaitu System Identification Toolbox untuk mencari permodelan matematisnya.
Berikut gambar dari sistem identification toolbox-nya, di mana data yang berupa input dan output dari motor dimasukkan di sini di bagian import data. Kemudian data tersebut nantinya akan dibuat permodelan transfer functionnya, yang nantinya data tersebut akan keluar di bagian sini di kolom sebelah kanan ini. Tuh, melihat bentuk grafiknya dapat dilihat pada tabel sebelah sini. Kemudian setelah bentuk matematisnya dapat digunakan untuk mencari nilai konstanta dari Kp, Ki, dan Kd-nya. Untuk mencari nilai konstanta tersebut dapat menggunakan metode Ziegler-Nichols. Kemudian juga bisa menggunakan coba-coba ataupun menggunakan fitur PID tuning yang telah disediakan pada software MATLAB, di mana PID tuning ini menggunakan Simulink. Kemudian ya, Pak, korelasinya itu pada materi karakteristik sistem, di mana dalam proyek sistem kontrol sederhana ini, mohon maaf, sinyal uji yang sinyal uji dari output sinyal uji dari pengujian output motor ini nantinya akan dibuat grafik. Nah, sehingga karakteristik sistem dari kecepatan motor tersebut dapat dilihat. Nah, fungsinya itu untuk melihat keadaan dari steady state dari keluaran motor DC tersebut. Selanjutnya yaitu pada materi sistem satu, yaitu respon waktu. Di mana tanggapan dari suatu sistem ini terhadap respon terhadap perubahan waktu dengan menggunakan sinyal uji dalam bentuk step. Kelompok kami menggunakan sinyal uji dalam bentuk step, sehingga dapat dilihat dari tanggapan sistem transient dan steady state-nya, di mana didapat nilai rest time-nya, yaitu waktu 10% sampai ke 90%-nya itu sebesar waktunya itu selang waktu didapat waktunya yaitu 40 milisecond. Kemudian untuk mencapai waktu puncak didapat nih waktu 80 milisecond, dan settling settling time-nya didapat waktu 10 milisecond. Ya, selanjutnya yaitu pada materi perancangan controller PID. Di mana pada perancangan ini kelompok kami menggunakan metode Ziegler-Nichols, yaitu metode yang sebenarnya dilakukan dengan coba-coba dengan menambahkan critical gain pada sistem, sehingga mendapatkan sinyal yang dihitung dengan menggunakan Ziegler-Nichols. Berikut ialah percobaan pencarian nilai konstanta pada proyek kontrol motor DC menggunakan Ziegler-Nichols. Di mana setelah dilakukan metode Ziegler-Nichols, didapat nilai gain sebesar 0,2798 agar sistem dapat membentuk grafik seperti ini. Dan setelah melakukan metode Ziegler-Nichols
tersebut didapat nilai KCR-nya itu sebesar 0,2789 dan nilai PCR-nya sebesar 10,313 milisecond, yaitu waktu dari sini ke sini. Nah, dalam perancangan Ziegler-Nichols tersebut, kelompok kami hanya menggunakan tipe controller PI, di mana didapat di mana dalam tabel rumus tersebut setelah nilai KCR dan KCR-nya dimasukkan, didapat nilai KI sebesar 5,1565 dan nilai KP sebesar 1,289125, di mana nilai KP dan KI nantinya akan diaplikasikan ke dalam sistem kontrol kecepatan agar meningkatkan kecepatan respon sistem tersebut agar lebih optimal. Terima kasih. Sekian present pemaparan materi pada mata kuliah proyek 1 desain desain sistem kontrol pada yang berkorelasi pada proyek sistem kontrol sederhana. Apabila ada salah kata maupun kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.